Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah. Saat ini kami berada di atas laut dengan ombak. Akan tetapi kami cermati bahwasanya seorang nahkoda harus bisa mengerti iramanya ombak. Bagaimana membelah ombak. Begitu juga seharusnya kita sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin apapun, harus bisa mengerti keadaan agar perjalanan kita ini, Masya Allah, perjalanan kita bisa sampai kepada tujuan. Kita diajari untuk mengikuti irama ombak. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan, kita jangan berkeluh kesah terus dengan keadaan di kiri kanan kita. Kalaupun ada ujian yang Allah berikan, hendaknya kita langsung melihat bahwasanya di balik ujian ini ada janji dari Allah, mulai dari pahala yang Allah berikan dan juga pengangkatan derajat. Tidak perlu kita berkeluh kesah dengan ombak-ombak yang menerpa kita. Selagi kuncinya ahli iman, apapun musibah yang menimpanya akan menjadi pengangkatan derajat dan pengampunan dosa. Biarpun kita juga tidak boleh mencari musibah. Makanya jika ombak teramat besar sekali, maka nahkoda pun tidak akan menjalankan perahunya demi keselamatan semuanya. Akan tapi kadang di tengah perjalanan yang dalam dugaannya adalah aman-aman, ternyata ada gelombang. Itu seperti kita dalam menjalani hidup, mesti ada permasalahan. Tapi yuk pandai-pandai kita menyikapi permasalahan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai di balik musibah kita buat musibah lain lagi. Misalnya musibah kefakiran, ujian kefakiran. Lalu karena fakir tambah berantem. Diberi oleh Allah sakit, dengan sakitnya marah terus. Diberi oleh Allah ujian, akan tapi telah membuat musibah lebih besar lagi. Maka alangkah indahnya jika kita semua belajar. Di saat Allah menimpakan kepada kita ujian, kita yakini bahasanya karena kita akan naik pangkat. Tapi ingat, tetap kita harus minta kepada Allah yang terbaik. Gak boleh kita minta diuji oleh Allah. Musibah ada di mana-mana. Ada gempa bumi di Cianjur, ada gempa bumi di Bali, ada gempa bumi di Garut, ada gunung Merapi, gunung Semeru. Masya Allah. Yang itu semua menunjukkan kita harus berpikir lain lagi bahasanya. Itulah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dan kelak Allah akan menghancurkan semesta ini. Tapi apapun yang terjadi, yang harus kita jaga adalah keimanan kita, kedekatan kepada Allah. Sehingga dalam keadaan kita diuji oleh Allah, tetap kita dekat kepada Allah. Dan ujian dari Allah bermacam-macam, ya hamba Allah. Ada ujian dalam bentuk kenikmatan, itu orang terlena, gampang terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi ternyata dengan ujian musibah, begitu mudah seorang hamba ingat kepada Allah. Maka ayo kita selalu ingat kepada Allah, baik diuji dalam kenikmatan atau diuji dalam musibah. Dan yang diuji dengan musibah harus yakin bahwasanya Allah tidak perlu dengan kita, Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan nyawa kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi di saat Allah mengurangi, karena Allah ingin memberi sesuatu yang besar untuk kita. Yakin itu semuanya. Yang tertimpa musibah dimanapun Anda berada, ayo kita jalani itu semuanya dengan menghadap kepada Allah. Kemudian kepada yang terbebas dari musibah. Yang terbebas dari musibah. Jangan sampai hati Anda mati. Laisa minna ma lam yahtam bi amril muslimin. Ingat, diragukan keimanannya yang tidak peduli dengan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian. Maka mari kita semua berusaha yang tidak tertimpa musibah. Di sisi lain bersyukur karena Allah tidak menimpakan musibah. Akan tapi kita harus yakin Allah pun jika mampu menimpakan musibah kepada kita, maka bergegaslah untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita.
maka sempurnalah. Yang ditimpa musibah akan menjadi ahli surga, menjadi orang mulia. Yang tidak tertimpa musibah dengan kesadaran membantu yang tertimpa musibah akan mulia. Dan ternyata memang bagi orang beriman, apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita hadapi dengan kenal Allah, maka akan menjadi sebab kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita tetap dalam keimanan, kekuatan keimanan, baik dalam ujian kenikmatan atau ujian musibah, semakin dekat kepada Allah. Dan kita doakan saudara kita yang saat ini ketimpa musibah gempa, ada yang meninggal dunia, ahli iman, ahli Allah, matinya mati mulia, mati syahid. Dan yang dengan kekurangan harta akan diangkat derajatnya, indah semuanya insya Allah di hadapan Allah. Di dunia memang terlihat ada yang menangis dan membuat kita terenyuh dan sedih, akan tapi hakikatnya di akhirat mereka adalah mulia. Masya Allah. Ayo yang selamat peduli yang lainnya. Hidupkan hati Anda, bantu yang lainnya. Ingat, Allah di saat memberikan musibah atau ada orang kekurangan, bukan Allah tidak mampu menolong mereka, tapi Allah ingin berikan kesempatan kepada Anda untuk menolong mereka agar Anda mulia. Ayo bangkit semuanya. Nuhibbukum billah. Kami cintai Anda karena Allah. Ini kami di Aceh ini di lautan Aceh ini. Yang dulu lautan ini juga pernah mengangkat air setinggi-tingginya, ditumpahkan kepada hamba-hamba Allah di Aceh. Allah memberitahu kepada hambanya bahasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Maka bersama ini kami yuk memohon kepada Allah, ya Allah, kami seperti Engkau tampakkan kuasamu, tampakkan kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Seperti Engkau tampakkan kuasamu di Cianjur, tampakkan kuasamu di Semeru, Engkau tampakkan kuasamu di Garut, tampakkan kasih sayangmu untuk kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, ya Allah. Kami, ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, berikan kekuatan, ya Allah. Jaga iman kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia untuk kebaikan nanti di akhirat, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.